nama Jero Wilaje. Nama lahir di Tabanan tanggal 12 Februari 1932. Nama orang tua Bapak Made Megog, Ibu Made Rai. Nama kecil adalah Gunung. Gunung. Titiang bersaudara 2 orang. Titiang pertama Made Sari adik. Jadi nama gunung itu menganukan dari tempat sesuweneng titiange di Gunung Sari. Jadi titiang gunungnya, adik titiang sarinya, enten re Gunung Sari dados nih. Tapi dulu titiang itu tenuningkan sejarah nama dari orang tua niko. Bisa-bisa titiang nganti nama Madan Wayan Sukarti, WG Sukarti kenten, campur lantas kenten. Akhirnya memek tiang adik dari bapak urun tiang kenten, dari tiang anak pujangga. Urun tiang memberitahu adik kata yang toto nak nama dari anu sesunan itu pangraga selalu ingat dengan sesunan kenten, dengan tempat sesunan titiang ring Gunung Sari kenten. Titiang lahir di Tabanan di Saken Bedelodan. Titiang kan nuning mina bang dawa genika nak tan wenten bidan kenten burung dawa genika lahir di rumah barangkali titiang tan uning sampai tempat lahirnya. Sampai tempat lahirnya sampun di Tabanan, Banjar Napi, Banjar Saken Bedelodan kenten. Orang tua titiang nak sederhana dia karena dulu wit pisan ten saking Pedungan dan Pasar. Entah bagaimana nak lingsir-lingsir ke Tabanan terus dibawa zaman Belanda nih ke burun titiang bisa menemukan mau pasangan sederhana sekali. Dia bersaudara 5 orang. Gurun titiang sendiri laki kenten, tapi sayangnya dia gelis pisan tinggalan titiang, kenten titiang kantun sekolah zaman Jepang. Gurun titiang pun dan kari antuk dia dibawa bekerja ke muka anu jalan peluk teruk terima Pulaki tembus ke Buleleng dawag ke masih hutan, kenten. Di sanalah dia kena malaria. Zaman Jepang tidak ada obat. Akhirnya dibawa dia ke Tabanan, akhirnya meninggal. Adosnya boleh dikatakan dia nah yatim begitulah. Masih kecil sudah ditinggal oleh orang tua. Akhirnya titiang sekolah di Tabanan. Baru sudah kelas 6 barangkali dua genika. Gurun tiang saking pejeng Ibu Rai peseng nih. Waktu zaman Jepang nih ke wenten guru Ketut Sukarakta watan saking bubunan beleleng. Itulah dia simpang ring sekolah. Titiang ring pengabatan wastane Tabanan. Akhirnya dia karena dia dulu sebagai School of Sinner, jadi kepala penilik sekolah zaman Belanda itu kan sudah keren sekali nih keren sekali pangkat nih dan dia mampirlah ke sekolah itiange kampun kenten zaman Jepang nih muridnya banyak diajar menyanyi, taiso, olahraga nih akhirnya guru Ketut Sukarata meminta murid itu menyanyi Jepang kenten bersama-sama tadinya akhirnya
di banner ring sekian titiang sendiri menyanyi kenten. Nyanyilah nyanyi Jepang. Aikoku no Hana wastane. Lagu nih ke titiang nyanyikan. Mungkin bagus barangkali nggih. Akhirnya Guru Sukrata itu menambah simpati kepada titiang sendiri. Ditanyalah siapa sebenarnya nih. Oh, namanya Gunung. Kasihan dia, orang tuanya baru saja berapa bulan ini meninggal. Oh, kalau gitu yatim, kalau gitu ya di mana rumahnya? Ditunjukkanlah rumah Iwan Titiang. Dia wakil pesaing nih. Dia sebagai pegawai BW. Zaman Belanda itu BW, bahasa Belanda itu bau kende apa namanya itu. Kalau sekarang PU gitu kan, dan dos pangkatnya juga lumayan kan, dan ampun kan, datanglah dia ke rumah. Akhirnya diterangkan keadaan bagaimana keadaan Titiang. Akhirnya Guru Ketut Sukrata meminta Tiang untuk diangkat sebagai anak angkatnya gitu. Dan berkenikah. Akhirnya Iwan Tiang kan dipanggil Tiang. Mau nanti sekolahnya dilanjutkan di sana sampai selesai di Singaraja. Mau gitu Tiang. Kayaknya Tiang. Akhirnya bawalah Tiang ke Singaraja langsung dawa geni ke zaman Jepang nih ke. Nah, kebetulan Guru Ketut Sukrata nih ke. Kalau dulu dia bekerja, kalau sekarang Tiang rasa itu jawatan kebudayaan. Memimpin sandiwara, ada kelompok sandiwara bintang Bali. Kenten, awak zaman niko, zaman Jepang niki, Bung Kenten Tiang melanjutkan sekolah sampai selesai. Udah itu sering terus digabungkan di bintang Bali niko, sandiwara bintang Bali zaman Jepang. Tiang rasa sekarang barangkali semua sudah tidak ada, masih hidup itu orang-orang yang bergabung, terutama yang wanita-wanita, kebanyakan dari bagian barat, Buleleng Barat. Nah, Tiang sering menyanyi, kadang-kadang membawakan adegan-adegan dari cerita. Ceritanya itu kebanyakan cerita yang bersejarah heroik tentang peperangan, perang Jagaraga, perang Kusama itu dipedaskan gitulah di sandiwara ini ke. Begitu barangkali juga Tiang tersusup perasaan di Tiang menganu dari sandiwara itu karena pada dasarnya sudah gitu dengan penjajah dan dengan Belanda. Perang Klungkung nih ke. Yang begitu-begitu modelnya itulah. Nyanyi juga membawakan itu cerita-cerita begitu gitu. Menyanyi dulu diselingi dengan adegan-adegan cerita apa gitu. Nanti lagi ada yang menyanyi kenten. Kemudian Jepang kan hanya 2,5 tahun dia menjajah. Kemudian terjadilah itu udah revolusi terus akhirnya kenten. Ya, itu Guru Ketut Sukrata perlu Titiang itu kan. Dia dari Bubunan. Ya, sastra hingga semua keturunan guru-guru nih ke saudara-saudara beliau. Tidak di Singaraja, di Banjar Jawa peseng nih. Banjar Jawa, nih Guru Ketut punya rumah di sana. Nah, tadinya waktu Jepang diambil rumah itu dipakai orang Jepang, pakai dia tinggal di Kampung Anyar wastane. Nah, waktu yang baru kesananya itu di Kampung Anyar. Akhirnya kalah Jepang, dikembalikanlah rumah itu, kita akhirnya pindah ke Banjar Jawa itu. Di Jalan Giri Putri itu. Ya, suasananya hiruk pikuk masyarakat
tiang kan mereka tapi wastane rarut rara kebun-kebun takut dengan Jepang karena dia kan baru habis perang. Jadi ada provokasi bahwa dia ganas, mesti nanti semua kan itu gitu. Makanya dibawa memek pernah memek dia anak gelam memetanu nih ke bakte mereka ke Grogak wastane. Ada kebun kelapa mereka rarut mereka ke Enten. Berapa orang? Sekeluarga kita, sekeluarga rarut mereka. Orang lain entah ke itu tempatnya masing-masing kemana barangkali. Zaman Niko akhirnya nanti reda kembali gitu sesudah dia kan 2,5 tahun dia Jepang. Di rumah Guru Ketut tinggal sebagai sudah saya dianggap sebagai anak, jadi gaul dengan anak-anaknya dia. Dia punya anak berapa 3, perempuan 1, laki 2, yang satu rumah nih ke Enten. Dikerjakan itu seperti biasa pekerjaan di rumah, ya nyapu, tiang bantu, nak dan ngelah kini ledeng, nimbo toyo, siram ngangen semer nih ke. Nimbo toyo napi je segala pekerjaan rumah tangga titiang ikut serta karena sudah biasa di rumah waktu kecil di Tabanan sudah diajar begitu, jadi tidak kagok sampai di sana itu dasarnya sudah kerja keras dari kecil kita adasnya sudah biasa. Iya, di rumah sakit ditiang sebagai volunteer magang. Sesudah niki bubar itunya bintang Balinya Heiga Heikusia namanya bahasa Jepangnya. Heiga Heikusia. Jadi ditiang niki jadi kerjaan syukur niki tuan rumah jadi Guru Ketut banyak tahu teman-teman yang kerja di rumah sakit. Nah disitulah tiang kemudian kita kerja aja magang, tidak dapat uang, makan nasi aja tengah hari 1 kali, tidak dapat lagi sekali aja makan itu. Rumah sakit umum Buleleng Singaraja di depan Puri itu dulu, di depan Puri rumah sakitnya. Ya, kalau sekarang kan di Giri Putri. Kepala rumah sakit waktu ini ke Dokter Rangsar, Dokter Panut Hadi Wijoyo. Nah kemudian orang Cina Dokter Lim Hian Bo namanya. Tidak perawatan, perbedaan melayani orang sakit lah sudah. Yang ngamar nih yang ngamar. Yang berakhir sampai dengan berita proklamasi datang itu bulan Agustus 17 Agustus 1945 yang sampun volunteer di rumah sakit. Nah, kemudian setelah datang berita dan kebetulan berita langsung dibawa oleh Mr. Pujo pada waktu itu tanggal 23 Agustus 1945. Begitu berita sampai belum sampai datang Pak Mr. Pujo, beritanya aja sudah gempar, genggap, gembira masyarakat rakyat seluruh menyambut berita itu. Kemudian datangnya itu apalagi merdeka, pakai merdeka di mana-mana gitu. Tiang sendiri masih di rumah sakit. Nah, begitu datang berita proklamasi, seketika di jawat-jawatan itu, kantor-kantor itu semua menaikkan bendera merah putih. Tidak ada orang nyuruh, dia terus begitu seperti kontak dia
masyarakat itu rakyat semua menaikkan bendera merah putih. Dia masih di rumah sakit waktu itu. Nah kemudian setelah itu mulailah kita itu membentuk kelaskaran gitu. Di Laskar ada API, ada Pesindo, ini sendiri PEPRI, Pemuda-Pemudi Republik Indonesia, macam-macam lah sudah itu ada terbentuk pada waktu itu ingatan ini. Setelah itu terjadi, kemudian terbentuklah waktu itu Tiang sendiri di jadi kita tidak memandang pilih pekerjaan. Disuruh melaksanakan untuk kepada masyarakat bahwa kemerdekaan. Kita sudah merdeka. Ada yang ke arah timur, ke Sangsit, Bungkulan, Tejakulo itu ada terbagi. Ada yang ke barat, Bubunan. Ya, mensosialisasikan bahwa kita sudah merdeka. Itu pada waktu itu. Siapa pendiri PEPRI? PEPRI kita semua kebetulan pada waktu itu ada seorang wanita dari Banteng, Ujung Pandang. Dia itu bekerja di kantor pos. Tapi dialah yang menggugah juga kita ini para wanita di Singaraja pada waktu itu. Pekik merdeka di mana-mana terus kita itu kan sosialisasikan anunya itu. Nah kemudian Ibu siapa namanya? Analis, ibunya medagang nasi di warung nasi di Singaraja sudah lama dia di sana. Dia bekerja di kantor pos. Jadi dia salah satu pendiri PEPRI berarti? Iya, ikut. Kemudian tanggal 31 Agustus sudah mulai terbentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Pada waktu itu pimpinannya adalah bernama Bapak Made Putu, bekas pimpinan Daidang. Daidang itu adalah asramanya PETA. Itu kan ada di Beleleng, ada di Klungkung, ada Jemrana, ada. Ini ke Pak Made Putu kalau tidak salah di Buleleng anunya dia Daidangnya. Dialah yang memimpin pada waktu itu. Yang sendiri juga sarang masih rapat. Hijau je nak ajak milu, ini tidak mikir apa. Yang itu. Gitu terus semangat ikut pada waktu itu. Ikut. Nah kemudian tadi 31. Kemudian tanggal 31 kemudian terbentuklah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Agustus telah. Ya, Agustus telah. Nah, dengan adanya pembentukan TKR dipandang perlu untuk membentuk juga PMI. Karena itu kan tentara, mungkin ada pertempuran apa, sangat diperlukan PMI gitu. Nah pada waktu rapat untuk pembentukan PMI dan ikut juga rapat, hal itu diitukan dengan koordinatornya Ibu istri dari Dr. Panut Hadi Wijoyo, Ibu Hadi Wijoyo namanya. Itu dia yang sebagai koordinator pembentukan itu PMI. Dia paling malu Bu, begini angkat saya Bu. Saya ikut sebagai anggota. Karena apa? Karena Tiang sudah kebetulan juga kerja di rumah sakit. Itu modal saya. Makanya dia paling dulu membentukkan. Ya sudahlah terjadi nih ketentuan sudah terbentuk. TKR sudah ada. Tapi dengan sedang sibuk-sibuknya kita membentukkan organisasi kelaskaran wanita Laskar
seperti yang sebutkan tadi, ada Pepri, ada Api itu, laskar-laskar. Dan tiba-tiba di perairan Buleleng, di laut itu, tiba-tiba ada kapal besar. Loh, orang-orang masyarakat terkejut. Kok tumben ada kapal gede gati nih, kengken nih gumine. Kengken nih gumine. Kengken nih apa nih kaldaden nih, kenten nih. Takut juga masyarakat ada apa ini. Setelah diperhatikan bahwa kapal itu berbendera merah putih biru. Bah, Belanda nih. Kemudian dia main ini lagu semua merdeka, dia main. Nah, apa dia cari itu? Itu jadinya rakyat tak takut. Memang tadinya dia menjauh lagi dekat gitu. Nah, akhirnya lama-lama itu kok dia berani turun. Dengan mengacak-acak segala-gala, turun. Napi ada di kantor pabean itu diangkut, dibawa ke kapalnya dia, gitu kejadiannya. Pada waktu itu ini sedang berada di mana? Sedang ada di rumah sakit, ya ampun. Kita PMI sudah siap gitu segala kemungkinan terjadi. Pernah yang disuruh mengitu oleh Pak, kalau tidak salah Pak Muko namanya, mantan peta. Coba dek lihat ke sana pabean itu apa terjadi, apa ada di sana. Oh, yang laporkan bahwa memang benar ada itu Pak, kapal besar sekali. Nah, jadi sudah gitu siap-siap tidak mereka gitu. Semua tidak menerima mereka, tapi tidak, kita mau apa? Senjata tidak punya. Dengan bambu runcing aja tidak bisa. Jadi menunggu. Padahal dari Denpasar, Tabanan berapa truk datang ke sana untuk membantu. Orang dia ganas sekali, dia ngambil barang apa aja kena nih. Ikan. Terakhir dia menurunkan bendera yang ada di kantor pabean itu. Itu yang sangat itu para pemuda tidak terima. Akhirnya mengadakan perlawanan. Ada lagi korban satu orang, dia tembak dari kapal. Pada waktu dia menurunkan bendera itu seorang pemuda dari Banjar Liliguni, namanya Ketut Merte. Gugurlah dia gitu. Ya takutnya ya takut jengah kinten. Jengah. Ingin melawan, tetapi kita tak punya senjata. Ya. Jadi dengan cara underground jadinya kita turunkan secara menyelinap. Ya. Turunkan benderanya. Dia lagi naikkan. Dan itu terakhir lagi dinaikkan itu kita turunkan. Udah itu mengkotek, sudah dirobek inunya birunya itu. Akhirnya kayak wah bener. Akhirnya ada terus kalah. Akhirnya bisa naik merah putih. Itu pada waktu itu perlawanannya. Jadi dia itu sudah tahu bahwa kita itu tidak terima dengan kedatangannya dia. Itu kalau kita melawan, senjata tidak punya. Akhirnya ya kalau tidak salah terjadi tahun berapa itu, tahunnya sama, sudah mendarat juga di Sanur dengan lebih banyak lagi, ya itu berbarengan itu. Akhirnya memang dia ganas, jahat dia. Kita pakai rencana disuruh makan tuh rencananya. Akhirnya karena begitu dia kerasnya, akhirnya mengalih beberapa orang pejuang ke daerah Pagayaman namanya. Ya, karena dia itu terlalu ganas sekali nikahnya. Ya, mengalih, termasuk ibu analis, mami juga ikut juga sebentar di sana. Berapa boleh dikatakan ratus orang lebih pasukannya di situ. Akhirnya kewalahan juga masyarakat di sana, rakyat nih, di mana logistik terutama. Akhirnya dari pimpinan dari Pak Rai
menyarankan supaya yang ada membawa senjata aja masih tetap di sini dalam rangka kita akan long march ke Gunung Agung. Maksudnya kita long march ke Gunung Agung itu adalah untuk mengalihkan pandangan nikah supaya tidak ke barat, supaya ke Gunung Agung. Dengan catatan jadinya bantuan dari Jawa di barat bisa lebih lancar gitu. Kan kita minta bantuan ke Jawa. Bukan ke Denpasar. Nah, ke Jawa ada ekspedisinya itu Pak Rai. Tahun berapa ada catatannya itu. Pak Rai Gusti Ngurah Rai ini. Gusti Ngurah Rai. Nggih. Itu perjalanannya. Ini sekarang long march ke Gunung Agung? Tidak bisa. Sudah disarankan untuk bagi yang tidak akan ikut supaya kembali ke pos-pos masing-masing bekerja di mana dulu bekerja, masuk lagi ke sana dengan meneruskan perjuangan dengan underground aktif, itu pesannya. Jadi ini juga terus underground aktif itu maksudnya kita terus berjuang membantu para pejuang yang ada di pedalaman, apa kebutuhannya itu yang ini kerjakan terus. Contoh misalnya perlu obat-obatan, alat-alat sabun cuci itu kan semua tidak ada di desa itu. Kemudian apa permintaannya dia, itu yang kita kirim sana dengan menyamar. Dengan menyamar, tidak agak begitu. Menyamar deh. Malam-malam kadang-kadang dilewatin tukar, lewat ke sana gitu. Habis gimana sudah pokoknya mensing merdeka aja mati nak gitu. Motonya dawa genika. Begitulah meneruskan. Logistiknya datang dari mana? Dari rakyat. Rakyat. Turunan. Rakyat memang semampunya dia membantu kita. Rakyat. Tidak ada bantuan dari. Hanya terakhir Pak Rai ekspedisi keberapa itu ke Jawa minta bantuan. Supaya dilihat, supaya dibantu beri pasukan apa. Dan dilihat keadaan di Bali, mengingat keadaan di Bali sangat. Nikah sudah mengganas sekali. Jadi minta bantuan pasukan atau senjata begitu. Itulah perjuangan Pak Rai langsung ke Jakarta. Ada terus pertempuran di laut. Itu ceritakan dari Ubud ada yang gugur tuh. Cokodo Sirok, Cokodo Gambir. Ini ngetang dia Cokodo Gambir itu. Pertempuran di laut nih kok. Sedang bawa pakai jukung aja. Nah, akhirnya lama-lama juga nikah udah tahu jalannya kita itu situ gitu. Ketembaknya kan di Margerano niki ya. Nikah pada saat sudah kita menang dapat mengalahkan niki itu apa namanya tangsi di Tabanan itu loh, dapat senjata. Semua isi itu dan dia memihak kepada kita, komandannya Pak Wagimin. Dari sana dapatnya juga dari sudah ada bantuan dari Jawa, pasukan juga ada, turunnya di Buleleng Barat itu terus dari Yeh Kuning itu terus ke Munduk Malang Wasane di sana. Dari rakyat juga yang mensuplai ada orang kaya itu Pak Predewo, dialah yang buat cara barak cara asrama untuk menampung orang 1000 bisa. Pak Debes namanya itu mantan peta yang memimpin. Di sanalah tercetus mulainya terbentuk perwakilan perjuangan Seru Bali. Dibentuk dengan adanya ini cikal bakalnya Udayana Panglima itu dari sana itu tanggal itu. Ini tiap-tiap ulang tahunnya ke sana ada monumennya di sana. Namanya di Munduk Malang. Itu beliau turun di Yeh Kuning terus masuk hutan. Ngerabas hutan itu
orang hutan lebat sekali. Itu ceritanya begitu. Itulah yang kejadiannya. 49 itu sudah ada kejadian, tapi 49 itu ini ditahan juga di MID boleh. Bagaimana ceritanya? Karena terjadinya penurunan dan dengan ada pengakuan itu, jadi itu kan kita turun, bukan menyerah. Kalau kita bertahan, kita dianggap agresif itu oleh mereka karena sudah masuk ke Indonesia itu masih begitu kan, tidak itu kita ya dianggap ekstremis itu. Ekstremis. Jadi bertahaplah kita tiang dengan MBU. Pada waktu itu sudah tiang bergabung dengan Bapak Wayan Nurai sebagai kepala MBU Buleleng. Kembali dia karena untuk menganukan mengelabui juga itu dia tidak percaya dia. Karena terus kita disuruh apel gitu tiap hari harus apel. Itu yang baik bekerja kembali dan diterima oleh kepala rumah sakit di sana, Bapak Wayan Nuraste Wastane. Oh, ini sampun ada pegawai, bukan volunteer gini. Dan diakui lah saya masih tidak dianggap berhenti gitu, tidak. Orang dia juga republik, tapi secara diam-diam ini aja tidak tahu dia itu dengan kita. Orang sifatnya rahasia semua. Ya. Diterima tiang lagi kerja di sanalah ini sekarang lagi bekerja secara rahasia, menengok teman-teman yang masih di penjara, pura-pura ya kasihan. Ada yang akibat dari penurunan itu, ada yang memang ditangkap oleh Nika juga di penjara Buleleng. Itulah tiang bantu. Ada yang stres, satu teman seperjuangan namanya Pak Tirta Yase, karena tidak bisa begitu terkurung katanya. Bagaimana caranya? Terus ini cari jalan keluar. Pura-pura dia sakit dengan menteri-menteri juga. Kasihan ya. Berobatlah dia. Dianggap memang dia sakit. Akhirnya teman-teman bisa menengok dia, teman-teman seperjuangan bisa menengok dia ke rumah sakit. Jadi stresnya itu agak sudah berkurang. Dapatlah dia menginap di rumah sakit 7 hari, pura-pura opname sakit gitu. Itu perjuangan ini juga begitu. Cuma di samping itu lain, ada di penjara-penjara yang lain itu kerjaan ini sesudah itu. Ya, yang di hutan ada dulu itu kan keadaan sudah genting sekali di kota. Nika terus mengejar-ngejar kita. Pernah ini tinggal di tempat namanya Pucak Landep. Pucak Landep itu ada aja bukit kene seret di Beleleng nika. Kok nika di ke daerah itu. Yang satu yang pertama di bawah Panji tempat ini, waktu masih barunya masuk artinya dalam hutan gerilya. Panji, kemudian Munduk Pengorengan, Munduk Pengorengan 4, Pedawa, Pedawa, ini das Pucak Landep, nah dengan mereka ada nak nyilih kubu mereka pun sore ya bang mereka hilang kubu ditulah kita medunungan istilahnya, entah orang yang sudah memang orang baik itu tenuningin wenten penghubung macam mereka wenten ampun kenten kita bertahan di sana sampai malam.
udaranya dingin sekali, orang di atas bukit tinggi gitu. Maksudnya supaya tidak terkejar oleh Nika. Itu. Hanya untuk bersembunyi saja, tapi ada misi. Ada misinya, kita mau sebenarnya ke sana, ke Bali Utara. Melihat keadaan di situ. Rencananya. Enten. Terus malam-malam terus ada laporan bahwa Nika akan patroli kemari. Aduh, bangun terus seketika. Gijol aku jadi pepetang dia gini. Sing bani ngenyet lampu napi kan bani merokok napi kan kelihatan ya. Terus kita berpegangan satu sama lain supaya tidak kesasar. Jak diangkut deh ya. Pak Nurai, Warlana, Lastia, Geria, Tiang, kami jak 6. Kini pegangan petang, pun kendam jalan jauh saja nah. Dijauh ya kat nenin supaya dikaplok. Kenyal sebuahkan dijoh sing dekat dijoh kalian jadi belang jalan mula jadi tu bersira pulas semangan merentan tahu-tahu je sebuah dialas sebuah tulas gede ye pungkantan cepat-cepat kita nanti engalan teko yo engalan teko ya nikahnya nanan bedek tan ada ngutang banding ngutang napi supaya cepat-cepat pergi. Itu kesan pernah akhirnya sudah itu kita jalan lagi ya sangat berdiri gur danau napi ada tuh danau beratan dekal ke anu negeri akhirnya menuju jalannya tidak seperti sekarang jalan setapak waktu Nika nubat ya kita jalan ngajang-ngajangan sing cok. Lapar, coba ngajang itu paku mata, tiba-tiba paku mata tadi makan gitu no. Ini nyoba makan paku mata ndak bisa we, aduh menahan lapar. Akhir sampai di tempat satu gubuk itu di sana tempat orang menyimpan kopi. Kalau dia panen kopi, dikelah kita mesanakan. Akhirnya sudah malam saja teko tas rakyat ngabang nasi dan mendaging napi nasi dok kenuya enten itu kita bagi berenam pada membedek untuk peganyel namanya tempat Niko desa Bedolan enten namanya Bedolan karena sesudah keadaan begini kalau Nini cerita itu di mana dulu dia nak di Bedolan, tidak ada orang tahu. Mungkin ini kan nama samaran barangkali, nama tidak ya, tidak itu kejadian yang tidak pernah bisa yang lupakan. Keadaan sudah genting jadi nikah kan. Pagi-pagi sekali cicing menggonggong anjingnya kongkong gitu. Uli des remah bener ngongkong. Nah ada apa ya nenek nengil masih yang tidur dan jangan paang pintu dan terus dia menggonggong. Akhirnya terpaksa agak kenten buka pintu tahu-tahu nikah dengan senjata lengkap dinatah Iya ada apa nih, mesti ada kurungan. Dikurung rumah kita karena di sana banyak orang tahu bahwa pemuda-pemuda sering di situ ngumpul. Pejuang pemuda-pemuda enten. Tas gitu keliling dia dilihat-lihat sama nikah yang bojanya hati. Nyah hati api keluar. Enggak apa-apa. Tiang itu saja diam saja nanya enggak. Bertanya tidak gitu sama itu tentaranya. Akhirnya hilang dia. Balik jebos-jebosan nih tas-tas supaya hilang tuh. Tentara ni kan ada apa nak teka. Anak meteganan cok. Nak meteganan ngambil nyuh tegana misi biu kedan tegan kini tapi kelangsa. Ada nak kini tekan nyen jalan nak tuncut kini
tetekan tiang. Sira ya niki tahu-tahu dong seorang teman seperjuangan nika. Mungkin nikahnya itu tahu bocoran dia bahwa dia itu ada ke kota gitu tiang rasa sehingga rumahnya dikurung. Itu bocor karena dia itu sering membawa surat dari pedalaman ke kota, dari kota ke pedalaman. Namanya Raken Sujati. Itu saking Banjar Jawa Singaraja. Dah gitu masih di sana yang kira nikah, yang gimana caranya ini menyelamatkan dia kan gitu. Saya juga kalau ketahuan itu pejuang tawakan nikah, saya yang diitukan oleh nikah. Lah daya entah dari mana Tuhan memberi jalan nggih. Yang suruh dia nyuci di kamar mandi, pura-pura nyuci tapi pintunya setengah-setengah tertutup, jangan tertutup rapat nanti ya curiga dia. Kedua tangan aja ya. Nah akhirnya sudah lama dia di kamar mandi dan napi-napi tiang jam masih bawa pesuloin dia sing ada akhirnya selamatlah dia gitu. Itu tidak bisa tiang lupakan, menyelamatkan dia. Satu lagi Cok, mengevakuasi 2 orang pejuang dari Banjar Jawa itu ke Bubunan. Bagaimana caranya? Karena di kota udah begitu udah genting sekali. Nah, kan jadi pura-pura iraga rekreasi. Nyileh jadi sepeda kewah aja nyileh sepeda zaman nikah saya nggak ada sepeda misi gitu ban. Semua ban mati. Nyileh jadi misi ban kembung gitu pangidang jalan engal dari Singaraja ke Bubunan. Nah, itu yang lah bisa daya rekreasi jak liu. Ini tengah-tengah taruh kalau ada patroli nikah gitu naik truk kita gini say hello gitu ramah. Zaman penyamaran. Ya, itu dah. Mereka dalam masa-masa perjuangan itu manggil ninya Siro Sukerti. Ya. Manggil nih. Nah, Pantawati. Nama samaran Pantawati. Setelah ada keadaan berapa tahun nih ke akhirnya Nini dengan teman-teman ada juga yang pria-pria untuk melanjutkan ingin sekolah. Ada yang ke guru, dan ini ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, sekolah juru rawat ya Jakarta. Dr. Lim Hyalbo inilah memberikan rekomendasi sehingga bisa masih Belanda waktu itu belum itu habis sekali dia pergi gitu. Masih sestarnya ini masuk sana itu masih dapat dididik oleh Tuan Main anunya dia itu strengthnya. Ini jangan ingat ya Dr. Mahar Marjono itu waktu Nini masih lerling di situ masih jadi murid bekerja di kebetulan jaga di bagian bayi. Dr. Mahar Marjono itu guru besar UI, jadi guru besar. Nenek jadi koas lah. Begitu pikirnya koas dia jaga malam, Nini jaga malam juga gitu. Ingat Dr. Mahar tuh, orangnya memang baik. Di gini ada pertemuan di sana kan ada persatuan mahasiswa Bali. Kemudian adalah dari Karangasem pesene Nak Agung Wayan Karang, Nak Agung Gede Oke, Nak Agung Gede Anom. Dia itu menghimpun tari-tarian Agung Wayan Karang itu. Kita sering nyanyi sampai di gedung kalau dulu itu Schober namanya. Di sana kita dihimpun gitu, ketemunya di situ sama Tuka. Dia juga di asrama anunya mahasiswanya, kita dari asrama orang dekat nih ke asrama ini sarang asrama Tuka. Sedang nonton pertunjukan waktu itu? Enggak, sedang main kita menyanyi Bali. Di Jawa Nike di Deka Park
makin yang wanita si Romanten generasi ini waktu ini. yang Nini dari Buleleng, Widiarsi, Ayu Kade Negari, banyak ada orang Sunda juga namanya Suparti. Dia pulang duluan. Ya artinya tentunya diajak karena takut nanti hilang ngamin situ. Itu tadinya. Ya terpaksa lah. Orang dia sudah tamat. Tuh. Sebut kini ya dawa genikau ya memang ya surat-surat bagaimana. Kalau dia itu satu, kalau misalnya T sampai yang jadi gitulah ini besik kok nih. Yang satu saya minta dia pesan Tik Bandi kan ibun tiang itu terutama. Ida tan kari betara ajung nih dawa di kampung tahun 46. Itu aja permintaannya tuh Kak. Ampun nusan bani kan ibun tiang ini. Karena anak buang pun lingsir. Aris pernah pilih ini Aris. Oh nggih, kendan ya tiang-tiang tan turun. Durung nang Puri Sukawati ke Dijo. Durung. Oh durung mending. Durung. Masih di waktu nikah. 1953 apa 52. Ini Juli 13 Juli. Ya itu. Di Puri Sukawati Diki. Diki. Di loji. Iki masih bot Diki. Perlindungan cuman Diki. Bot punya itu kan gede-gede Diki punya kan. Gongsir tuka sampun makarya dados pegawai. Belum baru magang di PU nih Kak. Di PU. Baru kawin nggih, durung. Belum bekerja, tiang masih durung bekerja. Kalau ini bekerja di Rumah Sakit Sangdan mulai tahun 1956. Dan Purna Bakti tahun 1988. Purna Baktinya. Oh, jadi sungkem. Nak kadang di Puri dan banget sungkem, kadang dan purun. Masih kuno san awak nini anten ke. Kan kalau orang nak agung ngambil nak biasa, kan kawinnya dengan keris, ada dengan adegan, katanya begitu. Kalau ini kan pintar diplomasi tukaknya, dicari perbandingan. Kan pedanda sami perbandingan dengan Cokodo Sukawati. Nah, ke situ beliau ngelah gen tukak dua nak wikan nih ke. Akhirnya kan biasa bersama gini ngayam. Akhirnya menang langsung di Sukawati nanti langsung ke Bandung. Riki kari sesudah tukak dapat tesan kerjaan di PU baru terus pindah ke Bandung. Terus rumah. Akhirnya tiang tesan melamar. Kebetulan Niki teman seperjuangan di Singaraja, Ide Bagus Ludre, bekerja di Rumah Sakit Umum Buleleng pada waktu itu menjadi kepala bagian kepegawaian. Kebetulan tinggalnya di Pagan, mending Pagan. Rumah Nini Satri di sana mereka tiang tatat Gongde Pariana nuceni aduh dogo saji ijen jadi anunas kekarian kadang tiang dari tukang bagi nasi pasien kang yang tiang gitu tiang seken Sukarti kena Sukarti nukal menggae yakti itu nah bemani mai be kasih rekomendasi langsung diterima Cok di Rumah Sakit Sanglah. Waktu nikah Direkturnya Dr. Radi, Dr. Sukarjo masih direkturnya. Man diangkat itu tanda penghargaan kerja 25 tahun ada anunya piagamnya. Cuman
25 tahun kerja dapat itu dari kementerian. Oh niko dia sampun DPU nggih sebagai kepala niko di Bangli. Sarang mereka. Dan tiang bareng. Jadi karena dekat aja di sana tiang pun kerja sebagai organisasi di Dharma Wanita di Tutungdena dan di Dharma Wanita masih repot nggih. Nah tak tengok aja seminggu gitu naik Vespa ini ke Bangli. Gandeng tiang gonderai. Apa sebabnya tiang gandeng gonderai? Karena dia bisa gitu yang sakit mati kan di jalan Vespa kan bisa dia hidup gandeng tiang gandeng. Sampai di Keluan Bangli dah ada orang nyari nunggu bawa ke PU ke Tongos Tukaan. Berapa tahun nih kira-kira? Udah tahun ya 5 tahunan lebih terus kembali ke provinsi jadinya PU provinsi ke Cipta Karya dawak nika Pensiun. Cara waktu itu zaman nika kan gampang cari orang para-paraan nampung para-paraan di rumah bang makan sekolah yo nika ngerengang bareng okan-okan ami kan ada 6 laki 3, perempuan 3. Itu tidak begitu sulit. Baru kerjanya aja udah bingung ini. Apa sebab? Karena baju-baju ini sudah tak obral semua apa-apanya. Karena sudah tidak masih jadi pegawai kan gitu. Baru selesai dari Jakarta itu berapa tahun. Sudah tak kasih akhirnya. Mereka yang ada nak gong rai di perigi anyar menang di Tain Siak. Mereka ini nangkil nunas baju. Makaman masuk pertama naik sepeda. Makaman. Di Sanglah. Di Sanglah kita jalani aja bagaimana. Sudah dari kecil sudah berat, enggak apa-apa. 1982 rasanya masih aktif sudah itu dipakai dipanggil untuk bekerja organisasi ada catatannya semua apa yang kerjakan sebagai apa ada di organisasi dari mulai pertama waktu pernah ke Jakarta itu dapat panggilan ya Wanti Pejuang 45 mantan laskar itu dipanggil. Tadi 2 orang diminta dari Bali dari Tabanan 1 itu ajak yang berikut dan diantar oleh Gusti Ngurah Parto ketua Ligun Petra Andungun. Ya bagi tiang sendiri sebenarnya itu adalah bukannya begini suatu juga kebanggaan ya. Suatu kebanggaan atas perjuangan kita dulu. Itulah juga artinya dari pemerintah yang memberikan penghargaan atas jasa dan pekerjaan perjuangan kami itu. Pesan ini kepada generasi penerus, lanjutkanlah perjuangan kami. Karena kemerdekaan ini banyak korban yang sudah dihabiskan. Ya, darah, daging, harta benda, dan lain-lainnya itu. Dan teruskanlah perjuangan kami. Apa yang anak-anak nikmati sekarang ini adalah atas perjuangan dari para pendahulu, artinya veteran, pejuang. Makanya teruskanlah, jagalah NKRI ini. Jangan sampai rusak.